Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya Lestriani. Tentunya di sini saya akan memberikan materi tentang akuntansi manajemen. Akan tetapi di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan topiknya itu tentang akuntansi manajemen lingkungan. Untuk selebihnya kita bahas di slide selanjutnya ya. Baik, ini adalah materi tentang akuntansi manajemen. Pembahasannya itu, yang pertama ada mengukur biaya lingkungan. Tuntutan kebutuhan akan kinerja lingkungan perusahaan yang semakin besar menjadi dasar pentingnya informasi biaya lingkungan. Ditambah lagi dengan meningkatnya peraturan tentang lingkungan dan syaratnya yang semakin ketat sehingga pelanggaran yang dilakukan akan perusahaan dihukum dengan denda dalam jumlah besar. Nah, agar memenuhi kepatuhan atas peraturan terkait isu lingkungan tersebut, maka suatu perusahaan itu membutuhkan biaya yang cukup besar dan signifikan, sehingga perusahaan perlu mengetahui informasi mengenai metode mana yang paling murah. Perusahaan perlu melakukan pengukuran atas biaya lingkungan dan mengidentifikasi penyebab utamanya. Nah, selanjutnya ada manfaat ekoefisiensi. Pada dasarnya, konsep ekoefisiensi ini menunjukkan suatu kondisi di mana suatu perusahaan itu dapat menghasilkan barang atau jasa yang memberikan manfaat lebih besar sekaligus secara bersamaan mengurangi efek negatif dari lingkungan konsumsi atau sumber daya serta biaya. Nah, ekoefisiensi terjadi ketika usaha peningkatan efisiensi berasal dari peningkatan terhadap kinerja lingkungan. Peningkatan efisiensi tersebut terdiri dari beberapa penyebab dan insentif berikut ini. Nah, di sini ada pelanggaran mutu produk-produk yang lebih bersih, karyawan yang lebih baik dan produktif. Untuk artinya bisa dibaca oleh teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada pertanggungjawaban atas lingkungan, yang keempat ada kinerja lingkungan yang lebih baik. Nah, yang kelima ada berfokus dalam meningkatkan kinerja lingkungannya, yang keenam mengurangi biaya-biaya lingkungan dan terciptanya berbagai keunggulan yang penting. Nah, di sini ada gambar ekoefisiensi. Mungkin bisa dilihat oleh teman-teman gambarnya ya, untuk ayat tabel gitu. Nah, model biaya kualitas lingkungan. Penentuan biaya lingkungan merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum informasi mengenai biaya-biaya lingkungan diberikan kepada pihak manajemen. Pendekatan yang digunakan adalah model biaya kualitas lingkungan total. Penggunaan model biaya kualitas lingkungan total ini, kondisi idealnya adalah 0 kerusakan lingkungan dianalogikan dengan kondisi 0 cacat dari total manajemen kualitas. Biaya-biaya lingkungan ini sering dikaitkan dengan penciptaan, pendeteksian, perbaikan, dan pencegahan degradasi lingkungan yang digolongkan menjadi 4 kategori, yaitu biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal lingkungan. Di mana biaya kegagalan ini kegagalan internal ini pada terbagi menjadi kategori terrealisasi dan tidak terrealisasi. Nah, biaya pencegahan lingkungan. Biaya pencegahan lingkungan ini adalah biaya-biaya kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan timbulnya pencemaran atau limbah yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Biaya deteksi lingkungan. Biaya deteksi lingkungan ini adalah biaya-biaya kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan apakah produk, proses, dan kegiatan industri lainnya dalam proses telah sesuai dengan ketetapan standar lingkungan atau tidak. Nah, yang selanjutnya ada biaya kegagalan internal lingkungan. Biaya kegagalan internal lingkungan ini adalah biaya kegiatan perusahaan karena dampak dihasilkannya kontaminan atau pencemar dan limbah tetapi tidak dibuang ke lingkungan. Yang selanjutnya ada biaya kegagalan eksternal lingkungan. Biaya kegagalan eksternal lingkungan ini adalah biaya kegiatan perusahaan yang terjadi setelah melepaskan kontaminan atau pencemaran dan limbah ke lingkungan, meliputi kayak biaya kegagalan eksternal direalisasi, biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasikan. Nah, di sini juga ada laporan biaya lingkungan. Apabila suatu perusahaan itu serius dalam meningkatkan kinerjanya, lingkungannya, dan mengendalikan biaya-biaya lingkungannya, maka si biaya-biaya lingkungan ini menjadi penting untuk dilaporkan, teman-teman. Nah, berdasarkan kategorinya, laporan biaya lingkungan memberikan 2 dampak penting. Yang pertama, dampaknya itu atas biaya lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan, dan yang kedua dan nilai jumlah relatif yang dikeluarkan per item kategori. Nah, di sini juga ada tabel nanti memberikan contoh kayak sederhana laporan biaya lingkungan suatu perusahaan.
Nah, ini adalah laporan biaya lingkungannya. Mungkin teman-teman bisa dilihat untuk laporan biayanya. Nah, yang selanjutnya ada membebankan biaya lingkungan. Baik produk maupun proses adalah sumber dari biaya-biaya lingkungan. Proses suatu produk akan menghasilkan limbah atau residu padat cair dan gas yang kemudian itu dilepas ke lingkungan. Limbah atau residu ini mempunyai potensi kerusakan lingkungan juga menjadi alasan penyebab atas biaya kegagalan lingkungan internal dan eksternal. Biaya produk lingkungan yang menjadi contoh biaya produk lingkungan ini adalah biaya-biaya lingkungan yang bersumber dari proses menghasilkan, memasarkan, serta mengirimkan produk termasuk biaya lingkungan setelah pembelian karena telah digunakan konsumen dan sampah produk tersebut. Jadi biaya lingkungan penuh ini dihitung dengan membebankan seluruh total biaya lingkungan baik bersifat privat maupun sosial ke produk tersebut. Pengumpulan data biaya untuk biaya penuh ini berasal dari pihak di luar perusahaan, pihak ketiga. Sedangkan biaya privat penuh itu merupakan pengembangan biaya-biaya privat hanya untuk produk-produk individual. Hasil kalkulasinya itu dari biaya-biaya privat selanjutnya akan menghasilkan. Nah, jadi yang selanjutnya itu juga ada penetapan biaya lingkungan berbasis fungsi. Pada sistem akuntansi biaya lingkungan sering tersembunyi ke dalam biaya overhead perusahaan. Oleh karena itu, biaya lingkungan itu harus dipisahkan tersendiri dan dimasukkan ke dalam kumpulan biaya lingkungan. Setelah dilakukan pemisahan ke dalam biaya lingkungan tersendiri, maka akan dilakukannya itu penetapan biaya lingkungan berbasis fungsional. Nah, penempatan biaya lingkungan berbasis aktivitas. Penempatan biaya berbasis aktivitas ini dikalkulasikan dengan cara melakukan pembebanan biaya pada aktivitas lingkungan dan selanjutnya dihitung beberapa tarif aktivitasnya. Tarif ini yang akan dipakai untuk menetapkan biaya lingkungan ke produk berdasarkan penggunaannya berdasarkan aktivitas fungsional. Nah, selanjutnya ada penilaian biaya siklus hidup, life cycle. Biaya produk lingkungan perusahaan mengungkapkan beberapa besar kebutuhan akan perlunya peningkatan penatagunaan produk. Perusahaan penatagunaan produk merupakan praktik merancang, membuat, memelihara, dan daur ulang produk yang berkelanjutan agar dampak lingkungannya itu yang menjadi merugikan menjadi lebih kecil. Terdapat 4 tahapan siklus hidup produk yang ditunjukkan pada gambar 13.2 terdiri dari kayak eksternalisasi sumber daya, pembuatan produk, penggunaan produk, dan daur ulang dan pembuangan. Nah, ini itu berikut ini ada 3 tahapan formal penilaian atas siklus hidup produk. Yang pertama ada analisis persediaan, ini tuh menunjukkan penentuan tipe teman-teman dan jumlah bahan mentah atau raw material. Energi yang dibutuhkan dan pembuangan ke lingkungan dari suatu produk baik yang berbentuk limbah, padat, cair, dan gas. Analisis dampak, penilaian terhadap efek lingkungan berbagai desain produk dan menunjukkan peringkat relatif penilaian biaya atas efek lingkungan tersebut. Analisis perbaikan, analisis ini bertujuan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan ke lingkungan seperti yang telah diungkapkan pada tahapan analisis terhadap persediaan dan dampaknya. Nah, ini adalah gambar yang tadi saya katakan. Ini ada tahapannya itu kayak bahan baku, yang awalnya itu dikendalikan oleh pemasok, produksi, pengemasan dikendalikan oleh produsen, penggunaan dan pemilihan produk, pembuangan dan daur ulang. Nah, selanjutnya ada akuntansi pertanggungjawaban lingkungan berbasis strategi. Kerangka perbaikan secara kontinu terhadap pengendalian lingkungan paling tepat digunakan untuk tujuan meningkatkan kinerja lingkungan secara keseluruhan. Seandainya paradigma ekofisiensi diterima, memungkinkan perspektif lingkungan itu menjadi pantas diterapkan sebagai suatu perspektif yang dipertimbangkan dalam balance card, karena memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dengan meningkatkan kinerja lingkungan. Sistem yang menyajikan kerangka kerja operasional yang meningkatkan kinerja lingkungan dikenal sebagai sistem manajemen lingkungan berbasis strategis. 5 tujuan utama perspektif lingkungan tersebut yaitu mengurangi membatasi konsumsi bahan baku mentah, mengurangi konsumsi bahan-bahan yang berbahaya, pembatasan kebutuhan akan energi produk dan penggunaan produk, mengurangi pembuangan residu, sampah padat cair dan gas, mengoptimalkan kesempatan untuk daur ulang produk. Nah, mungkin itu 5 tujuan utama perspektif lingkungan. Ini adalah pembahasan terakhir.
di topik kali ini. Dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mendengarkan dan telah membuka video ini. Terima kasih juga pada teman-teman yang selalu setia pada konten-konten saya, dan mohon maaf mungkin banyak sekali kekurangannya, dan mohon maaf dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.